Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kota dan sejarahnya. Kota adalah suatu yang berisikan permukiman dan dihuni oleh sejumlah besar manusia. Manusia yang menghuni kota tersebut memiliki aktivitas konsentrasinya pada daerah atau ruangan tertentu di suatu kota itu. Nah, aktivitas yang dilakukan oleh manusia di kota itu yaitu ada ekonomi, kerja, pendidikan, kemasyarakatan, reaksi, dan kesehatan sebagainya. Adapun aktivitas tersebut, maka akan terjadinya mobilitas manusia untuk memenuhi fungsi-fungsi itu tersebut. Lalu sejarah perkotaan. 1. Kota tradisional, yaitu kota tradisional ini berdiri di suatu kota hanya melibatkan beberapa elemen penting, yaitu dari kota tersebut. Nah, elemen ini terdapat di kota tradisional, yaitu kepala pemerintahan, pemimpin agama, dan elit politik. Kota tradisional memiliki ciri khas yang dimana manusia tinggalnya di tempat para elit yang mengelompok, dan terdapat lokasinya lapangan yang besar, dan rumah-rumahnya itu juga terlihat mewah atau sebagainya ya. Nah, kota tradisional itu di Indonesia khususnya masih ada kita lihat bekas-bekasnya, yaitu terdapat di Sumedang dan Yogyakarta. Yang kedua yaitu kota praindustri, yaitu kaum pedagang dan pengusaha dalam perkembangan mencoba untuk mendekati elit-elit kota agar dapat tinggal di pusat kota itu tersebut. Contohnya ada di kota Sumedang dan di kota Bandung. Yang ketiga yaitu kota zaman industri. Kota zaman industri menggambarkan bahwa sudah mulai menjadi pencemaran udara akibat adanya industri rumah yang berada di pusat kota tersebut, yang menyatu pada rumah dengan tempat kerja menjadikan daerah itu kurang nyaman. Nah, yang kedua yaitu kota modern. Yang keempat itu kota modern. Berkembangnya suatu kota dari kota industri menjadi kota modern, yaitu ditandai dengan berbagai pusat aktivitas di kota tersebut, yaitu berpatokan pada pembelanjaan masih terpusat di suatu kota, yaitu lokasi, hanya satu lokasi. Pada kota modern ini kita belanjanya di berbagai lokasi, bukan hanya satu lokasi tapi di berbagai semuanya. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan, pada tahun 1970 terdapat pusat aktivitas yaitu alun-alun dan sekitarnya. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Anissa Niagara akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah efek kehidupan kota dan warganya. Yang pertama itu adalah beban berlebih. Kehidupan kota yang berkembang dari zaman kota industri menjadi kota modern dan kemudian menjadi kota metropolitan, maka aktivitas yang terjadi akan semakin meningkat. Peningkatan aktivitas tersebut mengakibatkan pada bertambahnya jumlah kegiatan penduduk yang semakin besar lokasinya. Kondisi demikian akan menyebabkan penduduk kota merasakan adanya beban berlebih. Sebagai contoh, seseorang harus mengikuti pertemuan dari suatu tempat ke tempat lainnya dan harus menyelesaikan pekerjaan kantornya yang lokasinya pun berjauhan. Dengan demikian, ia membutuhkan mobilitas yang sangat tinggi. Selain mobilitas yang tinggi, stimulasi perkotaan semakin bertambah. Di kota besar, berbagai aktivitas memberikan stimulasi. Demikian pula dengan lalu lintas di jalan raya. Kemacetan lalu lintas akan menambah beban berlebih, sehingga kondisi kemacetan akan menimbulkan kelelahan tersendiri. Yang selanjutnya itu adalah stres lingkungan. Sebagaimana yang telah diungkapkan mengenai beban berlebih di atas, maka karena adanya beban berlebih tersebut, kehidupan kota besar akan menimbulkan stres. Kota metropolitan akan memberikan stres yang lebih terhadap penghuninya dibandingkan kota modern. Hal ini dapat terjadi karena jarak antar kota satelit yang cukup jauh dan kemungkinan terjadi kemacetan di jalan sangatlah memungkinkan. Waktu tempuh dari suatu tempat ke tempat yang lain sulit untuk diprediksi. Namun dengan demikian sangat mungkin terjadi di kota metropolitan seperti Jakarta.
Biasanya stres lingkungan ini terjadi seperti kota-kota di Jakarta yang mana banyak sekali kemacetan dan di mana-mana orang itu ingin pergi bekerja dari rumah sampai ke kantor itu sangatlah lama sekali, maka itu dapat memicu stres lingkungan. Yang selanjutnya itu ada tingkah laku prososial. Tingkah laku prososial adalah tingkah laku saling menolong atau membantu di antara penduduk. Tingkah laku prososial di kota-kota akan sangat berkurang frekuensinya. Hal ini berarti tingkat kohesivitas penduduk sudah mulai berkurang. Kehidupan individual lebih menonjol dibandingkan dengan kehidupan yang bersifat kolektif. Tingkah laku prososial pun menjadi fenomena yang sangat jarang terlihat di penduduk kota besar. Oleh karena itu, untuk menggerakkan peran serta masyarakat di kota besar tidaklah mudah. Kehidupan bertetangga di kota besar sudah mulai tidak terlampau sering melakukan aktivitas bersama. Namun demikian, kehidupan warga kota akan lebih melibatkan komunitas yang lebih spesifik. Perubahan sosial yang terjadi akan berpengaruh pada nilai-nilai yang tumbuh pada komunitas di kota besar. Tingkah laku prososial pada kota besar masih dapat dilihat pada komunitas tersebut. Hal itu dikarenakan komunitas yang dibentuk karena adanya kesamaan minat dan hobi. Dengan demikian, tingkah laku prososial dapat terjadi seperti tingkah laku saling membantu yang terkait dengan minat dan bakatnya tersebut, minat dan hobinya tersebut maksudnya. Selanjutnya itu adalah tunawisma. Kehidupan kota yang menggambarkan adanya perbedaan yang mencolok antara masyarakat mampu dengan masyarakat tidak mampu. Tidak merata dalam pembangunan antar daerah, menyebabkan tingginya arus urbanisasi. Masyarakat dari desa yang melakukan urbanisasi dan kurang memiliki keterampilan dan kemampuan secara finansial, serta tidak memiliki sanak saudara di kota besar, maka mereka akan menjadi gelandangan yang tidak memiliki rumah. Tunawisma tersebut berusaha mencari kehidupan yang lebih baik di kota tersebut. Selanjutnya itu adalah masalah kesehatan. Di kota besar yang sangat kompleks, berbagai masalah akan muncul dan dirasakan oleh penduduknya. Banyaknya kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak seperti premium akan menimbulkan masalah udara yang sangat kotor. Kandungan gas yang terbuang akibat pembakaran minyak akan mengeluarkan gas karbon dioksida, dan premium ternyata masih mengandung timbal. Timbal dan gas karbon dioksida sangat berbahaya bagi kehidupan manusia yang sempat menghirup udara kotor tersebut. Masalah daya ingat akan menjadi salah satu penyakit yang diderita oleh orang yang menghirup udara kotor tersebut. Selanjutnya itu ada perkembangan kota dan jaringan sosial. Kota sebagai ruang dan tempat penduduknya melakukan aktivitas. Aktivitas warga kota dapat menyebar di seluruh pelosok kota. Pusat aktivitas tersebut merupakan pusat jaringan sosial warga kota. Variasi jaringan sosial warga kota akan menyebabkan berbagai mobilitas penduduk melintas. Yang dimaksud di sini adalah variasi jaringan sosial warga kota akan menyebabkan berbagai mobilitas penduduk melintasi kota tersebut. Sekian dari saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kota layak huni. Air bersih, permukaan tanah, juga banjir. Manusia dalam kehidupannya akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan dirinya. Kebutuhan yang harus dipenuhi diantaranya adalah air bersih untuk minum, masak, mandi, dan cuci. Air tanah. Air tanah yang banyak dihisap keluar banyak digunakan untuk air minum atau mencuci. Air tanah biasanya tidak hanya dihisap oleh penduduk, namun industri juga menggunakannya. Pembangunan. Hal ini menarik penduduk dari daerah lain untuk mencari kerja. Kemudian banjir. Hal ini adalah salah satu menjadi penyebab kekhawatiran tersebut pada psikologis masyarakat untuk tinggal di kota yang dapat mengakibatkan turun permukaan tanah di perumahan dan tidak memperoleh air bersih di kota besar. Ruang terbuka hijau. Permasalahan yang sering terjadi di kota-kota besar adalah semakin sulitnya memperoleh lapangan. Setiap ruang terbuka di daerah kota besar akan segera diisi oleh bangunan-bangunan. Kemudian pencemaran udara yang minim. Pencemaran udara di kota-kota besar dapat terjadi karena jumlah kendaraan yang selalu meningkat. Kemudian kepadatan penduduk.
Ciri-ciri kota besar di Indonesia akan terlihat pembangunan yang menonjol bila dibandingkan dengan daerah lainnya. Sebagai konsekuensi peningkatan pembangunan, maka terjadi arus imigrasi penduduk kota tersebut. Kemudian, kota di masa mendatang. Perkembangan teknologi yang demikian pusat sudah barang tentu berpengaruh pada perkembangan kota. Seharusnya semakin baik pertumbuhan ekonomi di suatu kota dan penduduknya dapat merasakan kemajuannya, maka kota tersebut akan berkembang maju. Kesenjangan antara warga kota yang kaya dan tidak mampu akan terlihat dalam gaya hidupnya. Masalah psikologis yang akan muncul pada masyarakat ultramodern, maka permasalahan yang potensial akan terjadi, di antara lain keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi dengan orang lain akan mengalami penurunan. Adapun yang dimaksud dalam hal ini adalah keterampilan berkomunikasi tatap muka menjadi berkurang. Mereka terbiasa berkomunikasi melalui internet, seperti Facebook, Twitter, dan sebagainya. Kemampuan merangkai kata mungkin akan berbeda dengan komunikasi tatap muka. Kemampuan menilai ekspresi wajah lawan komunikasinya menjadi tidak terbiasa. Kemudian, keterampilan berinteraksi. Keterampilan berinteraksi pun akan mengalami penurunan. Di dalam upaya berinteraksi dengan sesama manusia terkandung nilai-nilai sosial yang berlaku, seperti tata krama berinteraksi dengan orang yang lebih tua, cara berpakaian ketika berinteraksi dengan orang lain, dan sebagainya. Kemudian terdapat perubahan nilai-nilai sosial. Perubahan nilai-nilai sosial adalah perasaan sungkan menghadapi orang lain mungkin akan berubah. Nilai-nilai pragmatis mungkin akan lebih mengemukakan daripada nilai sopan santun. Namun demikian bukan berarti bahwa pada era komputer tidak ada sopan santun. Mungkin akan berkembang untuk bentuk yang berbeda. Dengan demikian, terjadi perubahan tata nilai dan tata krama dalam pergaulan antar manusia. Selanjutnya terdapat emosi. Emosi dan kepekaan emosi mudah terganggu karena tidak terbiasa dalam berinteraksi tatap muka yang dapat membaca wajah lawan interaksi. Maka, ketika membaca tulisan yang kurang berkenan akan terganggu perasaannya. Dan yang terakhir adalah internet, yaitu banyak kritik yang diungkapkan bahwa para pemakai internet mengalami isolasi sosial dan gejala depresi serta berbagai gangguan mental lainnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator.